Hari ini tuh hari Minggu, makanya lebih rame. Ada nomane? Hai teman-teman, selamat datang di videonya Diana Natania. Dan sekarang masih di Osaka Expo. Ini adalah video ketiga di Osaka Expo. Di video pertama udah gue jelasin tentang Osaka Expo, terus kita juga udah ke Pavilion Amerika. Di video kedua kita udah ke Pavilion Indonesia. Dan sekarang di video ketiga dan terakhir kita mau ke pavilion-pavilion lain yang seru juga. Sekarang lagi menuju ke Bahrain. Oke, jadi di dalam expo-nya itu, mungkin gue nggak terlalu bisa kasih lihat ya di video-video sebelumnya karena agak buru-buru di video itu ya. Tapi di dalam expo tuh seperti ini guys. Ini posisinya 34 derajat, jadi memang panas banget, tapi anginnya sepoi-sepoi sih. Lumayan. Dan satu persatu ada pavilion-pavilion yang luar biasa, bagus, megah, dan besar. Ini adalah pavilion dari Future of Life. Cuma kebanyakan pavilion tuh harus reservasi kalau yang pavilion-pavilion bagus gitu loh. Dan kita tuh udah coba ambil undian di Future of Life ini tapi nggak dapet, sayang banget. Mungkin kalian yang udah pernah datang ke Future of Life ini boleh tulis di kolom komen ya dalamnya seperti apa. Hari ini tuh hari Minggu, makanya lebih rame daripada biasanya. Lebih banyak anak kecil, lebih banyak anak muda yang biasanya kerja kantoran datang di hari Sabtu Minggu gitu ya, baru sempat. Sebenarnya gue pengen banget sih jalan lebih santai, lebih kayak lihat semua pavilion satu persatu gitu. Cuma memang tidak memungkinkan sih kalau datangnya cuma satu hari karena semuanya tuh rata-rata ngantri. Kayak tadi Amerika aja ngantrinya sampai 2,5 jam. Cuma untungnya karena kita bisa bahasa Inggris, jadi kita pilih line yang bahasa Inggris, terus jadi antriannya cuma 1 jam aja. Ini pavilion China guys. Di sebelah sana ada pavilion Kuwait, itu pavilion Brazilnya. Di sana ada Austria yang bentukannya seperti keong itu. Ini sih budget antar pavilion, budget masing-masing pavilionnya ini pasti gede banget sih. Karena bener-bener satu persatunya tuh semuanya kualitasnya bagus banget. Real, bagus banget. Ternyata kita udah sampai ke tujuan kita, yaitu pavilionnya Bahrain yang ini. Terus Padok juga sebenarnya pengen ke sebelahnya, yaitu Turkmenistan, tapi nggak tahu ya kalau misalnya antriannya panjang banget kayak nggak bisa deh. Soalnya kita ada reservasi yang lain lagi abis ini. Hai. Marhaba, ahlan wa sahlan. Ini brief introduction about Health and Games Pavilion. Oke. Wangi dari pearls. Wah, coba. Wah, moshiroi. For farewell? Yeah, for farewell. Farewell Oh, before they go. oh my And God. this one for launching the new show. Jadi sekarang kita lagi menuju ke Italia guys. FYI, Italia ini tuh salah satu yang paling populer di antara kalangan Jepang. Makanya kita udah coba undian tapi nggak masuk. Cuma bersyukur banget ada temannya Aiko yang kerja di sana, jadi kita bisa hubungi dia. Dan kita dibolehin masuk hari ini. Mari kita lihat ya, apa sih yang bikin Italia ini tuh sepopuler itu. Sudah sampai di Italia guys. Gila, kita hari ini udah keliling dunia. Amerika, Italia, Bahrain. お待たせいたしました。それではただいまから上映いたします。ごゆっくりお楽しみください。Enjoy!「いかがだったでしょうか。それでは前方の扉開きましたので、ゆっくりと展示物の方へお進みください。リュックサックを持たれているお客様は前方に掲げるようにお願いいたします。 What they actually gonna use next year? Olympic. I think it's gonna have it in Milano. That's why they like.
sampai ada guardnya sendiri guys, karena ini asli. Oh my god, so cool guys. Kalian bisa lihat nggak sih detail dari bola dunia di atas itu, ukiran-ukirannya. Paintingnya sesungguhnya ada di sini. Oh, so cool. It's the name. Yeah. So, ini penjelasannya, dan artisnya di sini tertulis Michelangelo Merisi da Caravaggio. Finally guys, di sini yang punya Leonardo da Vinci. Tulisannya Leonardo da Vinci Codex Atlanticus. Oh, ini asli loh, tulisan tangan Leonardo da Vinci asli. Tulisannya rapi banget. Next kita ke Spain, Spanyol. Jadi karena Spain itu letaknya dia bersebelahan dengan laut, makanya dia tuh punya relationship yang deket banget gitu loh sama laut. Jadi tema pavilionnya ini adalah laut yang pertama, dan yang kedua adalah matahari. Berbagai macam teknologi yang mereka pakai untuk filter air, untuk memberi makan hewan-hewan air, untuk obat-obatan. Wah guys, tadi kan biru banget. Lihat deh, muka gua aja sampai merah kan. Ini ruangan matahari guys. Wah, kelihatannya kayak panas banget, tapi ini nggak panas kok, tenang aja. Wah. Ternyata ruangan mataharinya cuma kayak ruangan oranye panjang, terus banyak postcard gitu aja sih guys, nggak yang gimana-gimana banget. Padahal udah agak penasaran. Oke, jadi selanjutnya kita harus cari air pertama, dan sebenarnya kita tuh pengen banget ngopi, tapi dari tadi kayak susah banget cari kopi. Dan sekarang waktunya udah mepet banget karena kita jam 6 udah reservasi Australia. Jadi mari kita buru-buru ke sana. Pavilion Australia. このパビリオンは何があるの? にも知らねえ。 Kita nggak tahu di dalam ada apa. Karena sebenarnya, jadi kita kan kayak masukin undian gitu kan, kayak ada 5 undian gitu. Ada 4 yang kita pengen banget datengin, jadi kita isi 4 kan. Tapi kata websitenya masih bisa masukin 1. Ya udahlah, masukin aja apa aja gitu. Kita masukin Australia dan dapetnya Australia. Wah, wah sugoi. Jadi ini tipenya experience yang memakai 5 jenis indera gitu guys. Di sini ada wangi-wangi kayak eukaliptusnya gitu. Terus kita bisa lihat ada jungle-jungle Australia. Wah, ini bagus sih. そんなことがわかるのかというと、地上のエミューも同じ頃、メスがオスを追いかける繁殖の時期だった。エミューは水を飲み始めます。このエミュー10月に現れると先住民の人々は雨に対してお願いいたします。 Sekarang menunjukkan pukul 7 malam, tapi masih terang banget. Karena sekarang kita menuju ke France atau ke Prancis. Jadi kita mau naik ke atas dome, muter kebalik di mana France berada. Ini guys pavilionnya, dan kita bisa naik eskalator ini untuk naik ke dome. Tentang dome ini tuh udah gue jelasin di
vlog yang paling pertama sebenarnya, tapi gue akan jelasin sedikit lagi kali ya di sini. Jadi ini tuh dome karya dari Fujimoto So, nama pembuatnya. Dan ini adalah bangunan kayu terbesar di dunia sekarang, terluas. Jadi udah mendapatkan World Guinness Record guys. Dan kalian bisa lihat nih, bangunannya tuh memang sebenarnya simple, tapi dia tuh luas gitu loh. Diameternya ini kan melingkar nih. Diameternya mencapai 615 meter. Dan total luasnya adalah 61.000 meter persegi. Dan yang istimewanya adalah bangunan kayu ini dirancang khusus anti gempa. Jadi ini bangunan yang amat sangat kokoh. Wah, di atas sini benar-benar enak sih, adem banget, angin sepoi-sepoi gitu. Dan dari sini kita bisa lihat semua pavilion-pavilion dari atas guys, seru banget. Nih guys, kita kan sekarang di sini nih. Ini dome-nya tuh sampai ujung sana, muter terus sampai ujung sana, sampai ke sini lagi. Totalnya 612. Dari sini ujung sini sampai ujung sana 615 meter. Dan bangunan kayu ini tuh nggak akan dimusnahkan setelah Osaka Expo ini. Jadi dia akan terus ada sebagai public space katanya. Memang Pulau Yumeshima ini kan sebenarnya dibangun untuk Osaka Expo, tapi kedepannya akan dipakai untuk hal-hal lain, untuk event-event lain yang akan terus ada gitu loh di area Osaka ini. Jadi memang mereka rancangnya tuh udah SDGs lah istilahnya. Jadi mereka udah planning semua itu supaya tidak terbuang sia-sia. Seru banget, dari atas ini bisa kelihatan semuanya. Ini pavilion Korea, cuma katanya orang Jepang nggak begitu seru, jadi kita nggak ke sana. Terus di sini ada Deutsche atau Germany. Oke, kita udah sampai di sisi France tuh. Kalian ingat nggak guys, di video pertama kan kita ke Amerika, yang itu Amerika, sebelahnya France. Wah, Amerika masih ngantri guys, itu yang ada putih itu. Tadi kita ngantri di sini, berarti ini kan antriannya Amerika, masih sepanjang itu sampai ke belakang. Coba. Wow. Lagi dicuciin guys ini. Selesai. Oh lumayan dicuciin, jadi bersih deh. Lumayan. Oke, sekarang kita sudah sampai ke France. Wah, kalau malam cakep juga ya di light up kayak gini. Oke, kita punya fast pass, jadi bisa masuk di sebelah sini. FYI, France ini juga salah satu yang paling populer di Jepang. Jadi kita ngambil reservasinya tuh kayak setengah mati gitu. Semua orang rebutan dan selalu kayak full book. 1-2 menit setelah dia open booking, jadi susah banget untuk bisa masuk ke sini. Jadi penasaran kan ada apa sih di dalam sini? Pulsation. Jadi temanya France adalah cinta guys. France banget gak sih? Pertama-tama ini ada pulse atau detakan, berbagai macam detakan. Tuh, pulsation. Wow. Ini adalah warna dari detakan kita ini. Kemudian ada ruangan yang penuh dengan box LV, Gucci man, Louis Vuitton. Wah, homono desho. Iya, Pak. Wah. Ya, homono rashi yo. Sugoi. Beneran LV punya. Semuanya asli, sampai hardware-nya juga LV punya. Tuh. Semuanya. Wah. Sugoi. Are no mane? Ah, honto. Wah. Karena France terkenal juga sama grapes-nya ya. Pink grapes atau anggur mereka. The ants that creates nani.
できる？おー、うまいうまいよ。なんかちょっと1個外れてない？これ夜間なの。夜間？これ影で見るとね、夜間になる。ね. Dibuat oleh Dior. Ini karya-karya Dior karena Dior juga salah satu brand yang paling terkenal ya dari Prancis. So nice. Oke, jadi tadi setelah kita dari France, kita tuh udah jalan ke tempat yang nggak usah ngantri guys. Pertama ada Qatar, lalu ada Ceko juga. Tapi dua-duanya menurut gue ya kayak biasa aja sih, soalnya bisa langsung masuk terus langsung seret muter gitu doang, terus habis itu bisa langsung keluar, jadi nggak perlu ngantri dan dalamnya juga nggak begitu deep sih seperti pavilion-pavilion lain yang udah kita datengin. Nah jadi hari ini totalnya kita udah ke mana aja guys? Sebutkan satu-satu guys. Amerika, Indonesia, Bahrain, Italia, Spain, Australia, France, Qatar, Ceko. 9 pavilion. Itu lumayan sih, gila hari ini kayaknya kita udah 20.000 step. Oke, sekarang mari kita pilih satu persatu mana yang the best dan mana yang menurut kalian nggak terlalu recommended. Aiko dulu, coba yang paling the best yang mana? 一番はフランスです。 France. Hai, kalau saya pribadi yang paling rekomen tuh nomor 1. Sebenarnya France paling bagus sih, cuma dia tuh bagusnya kayak modern art dan dia estetik banget. Tapi kalau soal experience dan kayak informasi, nomor 1 Indonesia sih dari yang udah dikunjungi hari ini. Terus yang paling gitu Ceko. Mohon maaf, kita lagi di lokasi Ceko soalnya nggak enak banget ngomongnya. Yang paling enak Yang paling seru di Itali. Itali. Jadi tadi kan gue nggak videoin Ceko sama Qatar kan. Qatar tuh kurang lebih ini ada klip pendek-pendeknya di sebelah sini. Pokoknya kita masuk terus kita bisa melihat bagaimana dia punya laut, dia punya padang pasir, dia punya kota. Jadi kayak bangunan-bangunannya dalam bentuk minimalisnya gitu kita bisa lihat secara simple gitu ya. Itu seru sih. Jadi kita bisa langsung tahu apa aja yang ada di sana. Terus kalau Ceko, jujur kita masuk dan kita tetap nggak ngerti ini negara apa yang terkenal. Jadi selama perjalanan kan dia kayak gedungnya tuh muter-muter ke atas gitu, bentuknya kayak keong. Sepanjang perjalanan kita tuh cuma lihat kayak banyak banget benda-benda dari gelas. Terus kayak art mereka gitu, tapi kita nggak benar-benar tahu penjelasannya tuh apa karena nggak ditulis gitu. Jadi ya agak membingungkan sih sebenarnya. Cuma overall hari ini kita ke 9 pavilion. Ini expo seru banget sih, highly recommended kalau misalnya kalian ada waktu untuk datang. Dari gue pribadi, Osaka Expo ini tuh 10/10. Cuma datangnya mungkin jangan Sabtu Minggu kali ya, karena ramai banget. Jadi mendingan kalian datang di hari biasa aja. Dan dengan begitu selesailah sudah perjalanan kita bertiga di Osaka Expo ini. Udah ada 3 video yang kalian bisa saksikan. Kalau misalnya kelewatan yang pertama dan kedua silahkan ditonton. Dan terima kasih banget udah nemenin sepanjang 3 video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!